Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Fitri yang baik, apakah suara saya jelas? Iya, terdengar jelas, Prof. Baik, terima kasih untuk memastikan di awal. Yang saya hormati guru saya, senior, mentor, yang terhormat Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini, Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro. Yang saya hormati sahabat, teman diskusi yang menurut saya sedikit ya, perempuan yang punya analisa-analisa kritis dan apa adanya, Ibu Dr. Fitria. Saya biasa menyapa Bu Fit. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fit. Saya berterima kasih sudah diundang nih Pak NAS dan Bu Fit. Sama-sama, Bro. Ya, awalnya saya bernegosiasi dengan senior saya bahwa khawatir tidak bisa hadir, tapi setelah merenung 2 malam tahajud, kayaknya saya berdosa kalau tidak memenuhi kegiatan yang dihosti oleh guru saya, senior saya gitu Pak. Akhirnya agenda lain saya atur di jadwal yang lain untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Hormat, cinta, dan bangga saya pada seluruh mahasiswa yang ada di kelas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip ini, khususnya pada peserta mata kuliah pemilu dan partai politik dan seluruh sivitas akademika lingkungan Departemen Politik Pemerintahan, seluruh peserta, ya, baik penyelenggara, barangkali ada beberapa nama saya lihat itu teman-teman penyelenggara, teman-teman NGO, kemudian ya, seluruhnya dari berbagai unsur ya. Ada Bang Hamdan ya, Bang Hamdan dari Medan, sahabat kita, kakak dari almarhum Husni Kamil Manik. Terima kasih Bang Hamdan mau diskusi bersama kita malam ini. Kepada seluruh peserta, maafkan saya tidak menyapa satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan cinta saya pada semuanya. Kalau lihat jadwal yang diterima DKPP, di sini kita berakhir 21.30. Saya sih berharap kalau Pak NH setuju dan Bu Fit setuju, tidak terlalu banyak pengantar dari saya, tapi mungkin lebih banyak diskusi. Karena kalau pengantar ini saya yakin dan percaya. Dalam bahasa agama, hakul yakin, Pak NH dan Bu Fit sudah mengajarkan ini yang saya mau sampaikan di kelas ini. Jadi saya takut terjadi duplikasi Bu Fit, kalau saya mengajarkan teori lagi. Jadi hanya sedikit saja pengantar kepada teman-teman mahasiswa. Walaupun judulnya kuliah tamu, tapi saya berharap kita bisa diskusi. Jadi sedapat mungkin 2 arah ini. Ya, saya hari ini masih dipercaya hingga insya Allah besok Juni sebagai bagian dari DKPP. Mungkin saja ada masukan, pendapat publik terhadap penegakan kode etik atau terhadap lembaga DKPP. Itu dengan jiwa terbuka dan sangat bahagia, tentu saya merindukan itu ya dari audiens semuanya. Jadi saya berharap diskusi kita ya atau kuliah kita ini 2 arah begitu. Baik, saudara-saudara. Pertama, aduh saya mohon maaf nih, minta tolong panitianya bisa geser ke slide berikutnya. Sekretaris saya lagi di jalan, jadi mohon maaf. Oke, kita awali dari judul mata kuliah kita ya, pemilu ya. Kita bangga mengklaim kita sebagai negara demokrasi. Ada kebanggaan, ada spirit demokrasi. Dan memang harus kita bangga atas pilihan berdemokrasi itu. Ya. Karena kebanggaan yang proporsional itu melahirkan nasionalisme. Saya ulangi kata-kata saya di awal. Kebanggaan yang proporsional itu atas spirit demokrasi itu melahirkan nasionalisme. Nah, atas hal itu, ya, atas declare konstitusional itu, kita sebagai negara demokrasi pasti menyelenggarakan pemilu. Ya, jadi
Itu pilihan, karena kita mengklaim negara demokrasi ya, menjadi sebuah kelaziman negara demokrasi itu menghelat pemilu ya, di mana-mana ya. Ya tentu dengan berbagai pilihan ya, tapi semuanya labelnya adalah menyelenggarakan pemilu, pemilihan umum. Tetapi saya memberi cetak miring, tidak semua pemilu dan pemilihan yang sekarang berganti istilah dari pilkada menjadi pemilihan, itu ada garansi demokratis. Atas fakta sudah sekian kali kita melakukan pemilu, cetak miring ini masih terjadi, masih menjadi sebuah hal yang sulit untuk dibantah. Baik pemilu sebelum reformasi dan juga sesudah reformasi. Kalau seandainya cetak miring ini sudah tidak terjadi lagi, dalam pandangan saya ada dua lembaga yang mungkin tidak relevan lagi keberadaannya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu dan DKPP. Kalau KPU sudah bisa menggaransi tidak hanya hasil tapi juga proses-proses pemilu ini, maka dua lembaga ini dalam pandangan subjektif saya tidak relevan lagi dua lembaga ini, Bawaslu dan DKPP. Tetapi fakta hari ini kita bicara data DKPP sejak era Pak NHS sampai kami melanjutkan sekarang ini, di depan mata dengan kasat mata dengan terang benderang tanpa kacamata kita menemukan ada oknum penyelenggara nekat, berani dan tidak merasa bersalah merubah rekapitulasi. Bahkan yang sangat memprihatinkan menggunakan transaksi seksual atas nama pemilu di beberapa kasus. Saya memberi contoh ya, karena kita tidak menyebut nama. Kasus pilkada salah satu komisioner KPU di Jeneponto. Maaf, terjadi nikah siri antara oknum penyelenggara dengan oknum caleg. Terjadi deal-deal. Kita nikah siri, saya amankan suara Anda, proyek-proyek Anda saya kerjakan. Tapi kita awali dengan nikah siri. Itu terbuka di sidang DKPP. Dan berbagai modus-modus yang lain. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh pesimis meratapi hal ini. Satu saat cetak miring ini akan cetak lurus atau tegak seperti yang di atas itu. Kita berharap satu saat pemilu kita berlangsung demokratis. Ini bukan mimpi saya kira. Kalau kita semua punya perhatian, punya skala prioritas, punya ukuran, untuk memastikan bahwa pemilu itu demokratis. Walaupun ini tidak mudah, tapi itulah tantangan. Hal-hal yang bisa menjadi situasi yang mendukung terwujudnya pemilu demokratis itu bahwa kita menjadikan pemilu ini bukan tujuan, bukan target, bukan sesuatu yang kalau tidak terjadi kiamat dunia ini. Ya. Jadi biarlah pemilu itu adalah wasilah ya dalam bahasa Bang Hamdan itu wasilah saja, ya, bukan tujuan. Jadi saya ingat dulu waktu saya Pak NHS mau melamar CPNS dosen, paman saya yang ada di Jember, mungkin beliau masih ingat, sudah almarhum Pak Haidar, Iya, itu mengingatkan saya, masih ingat lah, dia juga ahli hisab yang kurang lebih sama lah, 11-12 dengan. Waktu saya mau melamar CPNS dosen, dia mengingatkan, nah jangan sampai kamu menjadikan target PNS ini seperti masuk surga. Seakan-akan kalau kamu lolos ini kamu masuk surga. Tidak. Terlalu luas bumi Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Begitu juga pemilu. Seakan-akan kalau kita tidak menang, yang lain hancurlah. Tidak ada masa depan, tidak ada kehidupan setelah itu. Padahal itu hanya bagian daripada bagaimana memastikan roda atau dinamika kehidupan yang berlangsung. Kalau kita sudah menempatkan pemilu itu bukan sebagai goal akhir, tapi sebuah proses, ya, maka ini bisa mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi. Ya, tidak sistem sudden death istilahnya, tidak zero sum game dan seterusnya. Jadi ayo, saya senang dengan KPU sekarang, ada tagline-nya, pemilu damai, pemilu bahagia. Cakep ini. Saya ingat saya pernah berkunjung sama Bang Ina di Australia, kalau mudah-mudahan masih ingat ya, di Perth.
Itu happy banget orang pemilu, Bu Fit dan teman-teman semua. Seperti tidak terlihat kalau di hari itu ada pemilu, karena suasananya burger, ada sosis, ada minuman panas dingin, free dari pemerintah. Tidak ada suasana tegang. Ya, semoga satu saat kita juga bisa seperti itu. Jadi semoga damai, semakin bahagia kita berpemilu. Karena kita tidak menganggap pemilu itu sebagai tujuan akhir. Oke, next. Halo. Ya, ini tadi yang dikutip oleh sahabat saya Bu Fit. Demokrasi yang diawali dari pemilu harus menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Pilihannya begitu. Ini keluar di era Pak NHS ini. Kita harus sampaikan kutipan resmi di Pak NHS. Ini di era Pak NHS sampai Jimli ini. Dan ini terus membumi, kita perkenalkan, kita doktrin di lembaga DKPP, KPU, dan Bawaslu. Bahwa sebenarnya kalau demokrasi itu diawali dari pemilu, maka seharusnya lahir pemimpin yang berintegritas. Kalau pemilunya berintegritas, ya, kalau pemilunya fair, ya, dan pemilu yang berintegritas itu diawali dari wasit pemilu yang berintegritas. KPU, Bawaslu, DKPP biasa orang menyebutnya sebagai wasit. Dan harusnya kita tidak keberatan. Saya kira itu sebuah profesi yang sangat mulia. Hanya satu wasit, dianggap manusia pilihan, setengah dewa, menjadi contoh, teladan, sikap, perilaku, statementnya, gerakan matanya, gerakan tangannya, senyumnya, itu menjadi contoh dan menentukan bagaimana orang menikmati sebuah kompetisi demokrasi yang namanya pemilu. Tapi sebaliknya kalau sudah wasitnya menjadi bagian daripada pihak-pihak tertentu atau pemain, maka jauh daripada harapan kita menyaksikan sebuah kompetisi demokrasi. Sederhananya begini, sebagai penikmat sepak bola, mungkin sebagian besar dari kita. Kalau kita lihat ada satu pertandingan, kesebelasan A kalah dari kesebelasan B. Bisa saja 2-3 selisih kekalahannya. Tapi kekalahan itu dihasilkan dari sebuah kepemimpinan wasit yang fair. Maka pada umumnya mereka yang kalah keluar dari lapangan dengan cipika-cipiki, senyum, bahkan bertukar kostum. Kan kita lihat dia bertukar kostum. Padahal dia kalah. Dia meninggalkan lapangan rasa bahagia, ada senyuman begitu sambil melambaikan tangan. Dia kalah. Karena apa? Karena dia meyakini kekalahannya ini fair gitu loh. Dikawal oleh seorang wasit yang fair. Sehingga tidak ada pikiran sedikit pun untuk melakukan gugatan. Untuk melakukan komplain. Karena wasitnya fair. Kartu kuning memang harus keluar, kartu merah harus keluar, sempiritan harus keluar, dibela kalau memang harus dibela. Jadi yang kalah itu meninggalkan lapangan dengan suasana bahagia, tidak merasa kalah, kira-kira begitu. Tetapi sebaliknya, kalau ada 2 kesebelasan, di antara 1 dan 2 itu kemenangannya hanya 1 bola selisihnya saja. Tapi dari 1 bola itu terlihat indikasi kuat bagaimana kepemimpinan wasit yang lemah, yang tidak netral, yang tidak independen. Maka sang kalah, walau selisih 1 bola, berontak, tidak menerima kekalahan itu, mengejar wasit, memukul wasit, menyerang pihak yang lain, bahkan menimbulkan resonansi konflik sampai ke tingkat supporter, bahkan di luar lapangan. Karena dia tidak terima diperlakukan tidak fair oleh wasit, walau 1 bola kekalahannya. Kira-kira kalau dibawa dalam konteks pemilu, begitu juga. Pada umumnya saya melihat, paling tidak sependek pengalaman saya menjadi penyelenggara di Bawaslu dan DKPP. Sebenarnya harapannya pemain ini, harapannya peserta dulu sama. Baik pertemuan saya secara personal misalnya, dalam kesempatan yang tidak disengaja atau dalam forum. Para peserta pemilu itu apakah caleg atau tim sukses atau tim pilkada itu meminta supaya KPU, Bawaslu tegak lurus saja pada aturan. Kita nggak minta kok suara kita ditambah. Kita nggak minta kok misalnya ada perlakuan-perlakuan khusus. Enggak. Tapi Anda tegak lurus saja pada aturan. Yang memang menang di TPS itu dikawal sampai kemudian ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Kan begitu. Itu core-nya sama. Semuanya sama. Ya.
dari orang-orang peserta pemilu, apakah caleg atau partai politik atau di dalam pilkada, itu harapannya begitu. Bahwa Anda KPU, Bawaslu, dan DKPP tegak lurus saja pada aturan. Kawal kemurnian suara rakyat. Ya, kawal kemurnian suara rakyat. Mulai dari TPS ya, sampai ke penetapan. Itu aja harapannya sebenarnya. Tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk. Nah, oleh karena itu, harapan yang sebenarnya mulia dari peserta pemilu harusnya disambut dengan baik oleh penyelenggara pemilu dan kita semua, bahwa partai itu sudah merasa terbantu kalau penyelenggara pemilu itu fair aja. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Pemilik suara harus dikawal. Intinya begitu. Kemurnian suara rakyat itu sejak dari TPS itu harus dipastikan secara berjenjang dalam proses rekapitulasi tetap terkawal sama dengan TPS. Kan beberapa kasus pemilu atau pemilihan kita, si X yang menang di kotak suara, ketika rekapitulasi kelurahan sudah berubah menjadi si B, naik lagi rekapitulasi kecamatan menjadi si C, rekapitulasi kabupaten menjadi si D, dan yang dilantik adalah si O. Bagaimana bisa hal ini bisa terjadi? Ya. Saya mau iklan sedikit, tapi iklan yang masih relevan dengan tema kita, Bu Fit. Saya sama almarhum Pak Husni pernah menghadiri sidang PHPU waktu saya di Bawaslu atas sebuah sengketa pilkada. Masih sangat jelas ingatan saya, ketua sidang pada waktu adalah ketua MK, Akil Mukhtar. Ada sengketa hasil. Halo, Bu Fit, suara saya jelas masih? Ya, masih terdengar jelas. Masih ya, oke. Saya mau diberi aba-aba. Saya punya pengalaman beberapa menit itu hilang gitu. Oh, jadi saya maaf kalau nanya beberapa kali. Ada satu pengalaman saya sama almarhum Pak Husni menghadiri sidang perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Yang menggugat KPU itu mengatakan, Majelis Hakim saya sudah dicurangi oleh KPU. Saya seharusnya menang misalnya 90. Saya lupa angka pada waktu itu karena sudah cukup lama. Angka kemenangan saya 90. Tapi oleh KPU ditetapkan hanya 70 sehingga saya kalah kepada calon yang lain. Jadi dia mengklaim perolehan suaranya itu 90, ya. KPU menetapkan 70. Ini sekali lagi saya lupa angka pastinya, analoginya saja. KPU menetapkan suara saya 70. Dia mereduksi 20 suara. Sehingga saya kalah dari calon lain. Lalu ditanya KPU, benar suaranya dia 70? Benar. Ini hasil pemilu, kata KPU. Ya, anak buah Pak Husni pada waktu itu. Itu hasil proses rekapitulasi berjenjang. Memang dapat 70. Bukan seperti yang dia klaim. Ditanya jajaran Bawaslu, saya mengikuti karena kita BIMTEK sebelum itu, bagaimana hasil pengawasan Anda? Beda juga. Ternyata hasil pengawasan Bawaslu dengan yang disebut KPU dan disebut oleh penggugat itu beda. Bawaslu mengatakan, ya memang dia tidak menang, tapi angkanya tidak sama. Angkanya dia hanya 65 contohnya. Lebih rendah yang daripada yang diumumkan oleh penggugat. Sudah 3 unsur menyebut 3 hasil yang berbeda. Terakhir, pihak yang menang juga itu minta sebagai pihak intervensi. Kata Pak Akil Mukhtar waktu itu, saudara, Anda ini kan menang. Benar tidak angka Anda? Oh tidak. Terima kasih KPU sudah memenangkan saya, Bawaslu juga, tapi angkanya keliru. Saya harusnya 95. Ya, secara singkat kejadian di Republik ini, di sidang MK ini, 4 unsur yang ditanya oleh Hakim MK, KPU, Bawaslu, penggugat ya yang kalah dan yang menang itu menyebut atas satu pilkada angka yang berbeda hasil pemilunya. Kira-kira ini bisa jadi sinetron atau bisa jadi apa ya? Bagaimana bisa terjadi ada satu pemilu di Kabupaten X ya dikelola secara bersama-sama, hasil pemilunya disebut di dalam sidang MK berbeda. Lalu Hakim MK mengatakan, wah, kalau begini kita susah menetapkan ini. Karena 4 unsur yang terlibat langsung dalam pilkada ini menyebut angka beda-beda. Coba 3 kali 24 jam hadirkan kotak suara di depan majelis. Jadi ditunda itu sidang. 3 kali 24 jam kita kembali berkumpul di Mahkamah Konstitusi. Diperintahlah
panitera untuk menghitung satu demi satu surat suara yang ada di kotak suara. Dan kita semua menyaksikan dengan ketegangan, terutama mereka, ya, penggugat dan pemenang gitu. KPU Bawaslu ya biasalah. Dihitung satu demi satu suara itu sampai habis, cukup lama, menjelang sore baru ketahuan hasilnya. Believe or not, saudara-saudara sekalian, angka terakhir yang dihitung oleh panitera MK itu berbeda dari 4 unsur yang 3 hari lalu menyebut hasil pemilu itu. Silahkan, believe or not. Panitera menghitung tidak sama semua angka yang disebut oleh 4 unsur ini dengan hasil di kotak suara. Lalu ditetapkanlah pada waktu itu tetap yang menang pilkada, tapi angkanya tidak sama. MK menetapkan sesuai dengan kotak suara. Akhirnya timbullah kelakar bupati kotak suara. Itu masih ada jejak digitalnya. Kalau mau dilihat bisa, MK pasti punya filenya. Oke, saya berusaha sedikit cepat supaya kita bisa diskusi. Ini paling tidak 5 hal. Saya juga sudah mengutip ini waktu saya pidato guru besar yang alhamdulillah dihadiri oleh senior saya Pak Nur Hidayat. 5 syarat pemilihan demokratis. Silakan kita tambah, tapi paling tidak menurut penilaian subjektif dan objektif saya sebagai penyelenggara, 5 hal ini yang paling signifikan mempengaruhi bagaimana kita mewujudkan pemilihan dan pemilu demokratis. Regulasi yang jelas dan tegas. Saudara-saudara, kita patut sedikit agak khawatir. Sampai dengan tanggal 19 hari ini, PKPU tentang tahapan proses itu belum, tahapan program dan jadwal belum ditetapkan. Ini informasi yang tentu kita sudah mengikuti bersama. Sementara tahapan pemilu kita menurut perintah undang-undang itu 20 bulan sebelumnya itu jatuh pada tanggal, kalau tidak keliru 14 atau 15 di bulan depan. Artinya apa? Ini ada satu hal yang menurut saya harus kita dorong bersama. Ayo teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil, ayo kita membantu mengingatkan tentang pentingnya hal ini. Kalau KPU Bawaslu, DKPP itu sudah hampir tiap minggu kita mengkhawatirkan ini. Kenapa ini tidak ditetapkan? Saya izin mengutip pandangan Profesor Jimlia Siddiqui tentang kekhawatiran tahapan ini terlambat ditetapkan. Beliau pernah menelpon saya, dia bilang, Pak Muhammad, coba desak KPU, tanda petik, supaya tetapkan tahapan. Kalau besok ada dinamika tahapan itu berubah, kan bisa dia lakukan revisi PKPU-nya. Tapi jangan sampai hari ini kok belum ditetapkan tahapan. Ayo, Anda bicara sama KPU, Bawaslu segera menetapkan tahapan. It's okay, no problem. Kalau besok ada dinamika politik yang quote and quote meminta KPU untuk melakukan revisi PKPU, bukan sesuatu hal yang problem. Kemarin PKPU tahapan itu sampai 5-6 kali berubah. Tapi kalau sampai sekarang Anda belum tetapkan, ini kepercayaan publik mulai bersoal ini. Saya kira kekhawatiran Pak Jimli menjadi kekhawatiran kita semua. Regulasi yang jelas dan tegas. Ya. Sudah lama saya menghindari kata menikmati. Dianggap atau dinilai atau melihat situasi yang menjadi carut marut, jawab jinawab, yang tidak jelas, tidak tegas gara-gara regulasinya. Undang-Undang 7 bicara A, diturunkan PKPU, peraturan Bawaslu, mudah-mudahan tidak menegasi Undang-Undang 7. Alhamdulillah, saya secara pribadi optimis dengan Ketua KPU sekarang, Pak Hasim. Ya, yang punya background ilmu hukum, cukup lama dia di lembaga penyelenggara, ditopang oleh anggota KPU dan Bawaslu yang lain. Semoga saja karena background ilmu hukum, pengalaman, ya itu bisa membantu ya keseriusan, kepedulian ya teman-teman KPU terkait dengan regulasi ini. Regulasi yang jelas dan tegas itu menyumbang 50% keberhasilan tahapan. Sama dengan grand theory management yang kita pelajari, yang diajarkan oleh Bu Fit, oleh Pak Ahes, oleh Pak Dosen. Ya, perencanaan yang baik sama dengan 50% keberhasilan. Jadi KPU kalau sudah menyusun sebuah perencanaan yang baik, itu sudah menginvest 50 sukses pemilu. 50% tahapan sukses pemilu. Tentu ada potensi
perencanaan itu bergeser, berubah, tapi jangan sampai pergeseran itu terlalu jauh dari perencanaan awal. Ini berarti tidak sukses dalam teori manajemen. Yang kedua, peserta pemilu yang taat aturan. Kita senang, satu sisi, rata-rata beberapa mantan penyelenggara itu memperkuat partai politik. Terakhir, sahabat saya, Ferry Kurnia kalau tidak keliru di partai mana gitu, saya ikuti. Lalu di Bawaslu ada Pak Nasrullah bergabung juga di partai. Saya melihat sisi positifnya. Kalau mereka-mereka teman-teman kita yang mantan penyelenggara ini itu bisa memberikan pendidikan politik yang baik, bisa menyampaikan pesan-pesan tentang regulasi yang benar, taat aturan, taat asas, maka ini bisa mengurangi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Ya. Agak ringanlah KPU Bawaslu sekarang. Kalau sebagian besar mantan penyelenggara itu menjadi peserta pemilu, kan sederhananya begini, kan dia udah tahu aturannya tuh. Toh juga aturan besok nggak berubah, kita tetap pakai Undang-Undang 7. Tidak terlalu banyak perubahannya. Maka kita berharap teman-teman yang alumni penyelenggara yang memperkuat parpol sekarang itu bisa menjadi bagian yang mencerdaskan, ya, bagian yang mencerahkan ya, partai politik kita supaya semakin dewasa, semakin taat asas gitu. Ya, jangan sebaliknya ada sih yang sempat dia bilang, wah ini kan dia udah tahu tuh jalan lorongnya gitu, jangan sampai menjadi bagian itu. Nah, itu catatan kaki yang menurut saya nggak terlalu relevan. Waduh, sorry, saya berharap masih di slide berikutnya. Mohon izin panitia. Kembali dulu, izin, maaf. Kembali dulu, oke. No. Yang 5 syarat. Pemilih yang cerdas dan partisipatif. Perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, teman-teman peneliti, ini saya harap menginvest hal ini. Bagaimana mencerdaskan pemilih. Ya. Kita agak sedikit prihatin ya, temuan hasil penelitian Bawaslu bersama dengan LIPI pada waktu itu ya sebelum menjadi BRIN, 60% lebih masyarakat kita itu permisi terhadap politik uang. 60% lebih. Ya, permisi berarti ya menganggap tidak masalah, bahkan sebagian responden mengatakan, wah ini rezeki. Ini bagus ini, 5 tahunan ini yang begini. Rezeki tak terduga, rezeki nomplok, macam-macam ya, jawaban-jawaban respon. Sayang sekali. Ini tugas kita bersama melalui perguruan tinggi, penelitian, riset, menggugah kesadaran hak dan kewajiban warga negara yang baik. Ya maaf terlalu murah lah suara kita kalau 50.000 itu ya. Mungkin di perguruan tinggi insya Allah sudah selesai dah. Ya kita yang paling tidak yang telah banyak baca teori atau banyak berdiskusi tentang politik uang, saya sangat yakin tidak menjadi bagian dari situ. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengurangi orang-orang yang masih belum paham ya tentang bagaimana jahatnya ya politik uang ini, bagaimana merusaknya sendi kehidupan demokrasi. Yang keempat, birokrasi yang netral. Ya, sekarang ya kita lihat birokrasi ini terutama di pilkada kadang-kadang memang agak sulit netral. Bahkan ada yang tidak kuat terhadap tekanan dan pesanan. Kalau tekanan biasanya kelihatan, terasa itu. Ya, konkret istilah saya. Tapi pesanan biasanya abstrak, halus. Pesanan ini biasanya halus. Sama dengan semut hitam di batu hitam di malam hari. Nah, itu pesanan tuh. Agak sulit mendeteksi itu ya. Karena dia tidak menggunakan ruang-ruang dimensi waktu begitu ya. Dia tembus gitu. Langsung nyentuh hati nurani dan seterusnya. Itu pesanan. Saya selalu mengingatkan diri saya dan teman-teman KPU Bawaslu bahwa kita ini manusia biasa. Dan terus akan menjadi manusia biasa yang pada diri kita ada potensi iblis dan potensi malaikat. Kantong-kantong kita juga masih menghadap ke langit. Ya, mohon maaf nih. Ya. Ada banyak dan dominan berperan daripada potensi iblis. Dan terakhir penyelenggara pemilu yang kompeten tadi. Ya. Di tangan ya, di kebijakan, gagasan, di keputusan KPU Bawaslu dan DKPP ini harapan publik. Harapan sekian ratus jiwa
supaya pemilu ini bisa demokratis. Dalam perspektif yang lain tentang hak kebebasan dan pemilihan umum, ya, kebebasan melekat pada hak manusia, tapi rapuh karena mudah diabaikan atau disalahgunakan. Ya, saya sekali lagi belajar dari Pak NHS, tidak ada kebebasan absolut in the world, nggak ada tuh. Ya. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi tugas kita mencari pertemuan-pertemuan yang harmoni di antara kebebasan-kebebasan itu. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Tidak boleh ada satu kelompok, satu orang, satu organisasi memaksakan supaya kebebasannya yang menjadi panggung depan dan kebebasan yang lain menjadi panggung belakang. Tidak bisa. Tidak ada yang absolut. Semuanya harus tunduk pada penghargaan terhadap kebebasan orang lain. Saya kadang mencontohkan begini, waktu saya aktif mengajar ya, tentu jauh sebelum saya di Bawaslu ke DKPP dan di waktu di Unhas, itu mahasiswa di kelas sebelah itu ribut, ramai diskusi karena dosennya belum datang sesuai dengan jadwal. Nah, sementara di kelas saya, karena saya alhamdulillah selalu on time bersama mahasiswa, tepat waktu, kita sudah mulai jam 7.30, mulai diskusi di kelas itu. Nah, suara ramai kelas sebelah itu nyebrang ke ruangan saya. Lalu saya coba diskusi dengan teman-teman mahasiswa di kelas yang ramai itu. Coba dengarkan, teman-teman mahasiswa ya, khususnya ini. Coba dengarkan dialog saya dengan kelas yang belum datang dosennya, menjadi alasan dia berdiskusi sehingga suaranya mengganggu kelas saya. Saya sapa satu di antara dia, saya bilang, "Adik, Anda mata kuliah apa? Disitulah. Saya ingat betul waktu itu sistem politik Ada gangguan suara? di Indonesia. Siapa pengajarnya disebut. Jam berapa kuliah itu? Nah, terus Anda tidak baca, kenapa kok Anda harus itu? Halo bro. Halo bro. Sorry. Oke, Mas, sudah terdengar ya? Sorry. Oh, maaf ini. Tiba-tiba hilang, Pak. Saya tidak ngapa-ngapain. Ya. Nah, terus mahasiswa itu menjawab, loh ini kan kelas kami, Pak. Bapak silahkan di kelas Bapak aja. Coba lihat. Pandangannya dia bahwa kebebasan di kelasnya itu tidak bisa dibatasi. Pak Muhammad silahkan aja di kelasnya gitu loh, Pak. Waduh, sedih saya dapat jawaban begitu dari mahasiswa saya juga sebenarnya. Bahwa dia jangan diatur di kelas ini karena saya tidak mengajar di situ. Itu yang saya maksud, kebebasan itu tidak absolut. Ya, kebebasan itu menuntut tanggung jawab. Ya, kita tidak berarti bebas itu bebas sebebas-bebasnya, tapi ada pertanggungjawaban. Ya. Bukankah memang sejak lahir kita sudah dalam settingan Tuhan? Semua tingkah laku kita akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kebebasan dijamin bisa dipertahankan dan dipelihara melalui proses demokrasi yang bisa merawat kebebasan yang absolut, yang benar itu, yang setara itu, yang bertanggung jawab karena ada proses demokrasi. Keberhasilan proses demokratis menuntut pemilu terbuka dan adil sehingga mencerminkan maksud para pemilih. Ya. Jadi pemilu kita memang harus transparan. Semakin transparan itu semakin mengurangi kecurigaan, syak. Ya. Semakin transparan kita mengelola pemilu ini, semakin mengurangi residu potensi-potensi gugatan. Karena transparan. Bawaslu banyak diadukan ke DKPP, Bang NHS tentu sudah paham ini, sudah fase, karena dia dianggap kurang terbuka. Laporan saya sampai di mana sih? Anda melakukan proses itu sampai di mana? Apakah akan ditindaklanjuti atau tidak? Saya cuma butuh informasi itu. Kata misalnya pencari informasi atau pelapor dan seterusnya. Sayang kan kalau gara-gara informasi yang tidak terbuka, informasi yang tidak cepat direspon, penyelenggara itu diadukan ke DKPP. Next, saya coba cepat sedikit biar masuk ke materi etik. Oke, saya lanjut aja. Ini sudah
yang saya maksud teori yang sudah diajarkan oleh Pak Nur Hidayat dan Fit. Ini hadiah buat teman-teman mahasiswa. Silakan filenya saya sudah serahkan ke panitia. Ini juga saya kira only one in the world ya, satu-satunya negara 3 penyelenggaranya. Boleh bangga, boleh juga introspeksi diri. Ya, harusnya menjadi kekuatan ini. Semakin bagus penyelenggara pemilu kita karena ada 3 lembaga. Tapi satu sisi, kalau 3 lembaga ini tidak bersinergi, tidak menghasilkan sebuah kualitas demokrasi pemilu yang baik, ini menjadi hantaman kembali. Udah 3 lembaga, anggaran negara besar, pemilu kita gini-gini juga. Nah itu, jadi hati-hati. Kita mesti hati-hati, teman-teman KPU, Bawaslu, dan DKPP. Next. Ini kerangka hukum pemilu, ya. Saya tadi pagi diundang oleh Lembaga Ketahanan Nasional membincangkan tema ini persis, Bang Nur. Kenapa terlalu banyak lembaga yang ikut cawe-cawe menyelesaikan problem hukum pemilu? Ya seperti inilah MK, KPU, DKPP, Pengadilan Negeri, PT Tun, Bawaslu, MA. Ayo, kenapa bangsa ini tidak nyadar gitu loh? Bahwa karena terlalu banyak peranata hukum yang ikut mengelola pemilu yang kadang-kadang saling menegasi putusannya, itulah sumber ketidakpastian hukum. Kenapa kita tidak mau nyambut itu? Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong supaya negara ini sudah sangat fardu ain adanya lembaga badan peradilan pemilu. Yang semua problem-problem hukum pemilu itu harusnya selesai di satu badan itu. Ayo kita dorong sama-sama. Undip mendorong, Unhas mendorong, NGO mendorong. Supaya DPR dan pemerintah kita mau menangkap pesan Mahkamah Konstitusi. Bahwa sudah sangat terlambat bangsa ini tidak segera membentuk badan peradilan pemilu. Next. Apa itu etik? Nah, DKPP, ini ada pendahulu saya. Pasti bahan ini sudah hatam teman-teman Undip. Tapi karena perintah senior, saya sami'na wa ata'na. Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik. Sangat limitatif kewenangan DKPP. Kalaulah kemarin ada dinamika, ya itulah bagaimana pengembangan daripada kompetensi-kompetensi ahli hukum kita dalam mencermati lembaga DKPP ini. Ya, misalnya kasus pemberhentian Ibu Evi, kasus pemberhentian Pak Arif kemarin, kan ada pro kontra tuh. Itulah panggung saya kira ya, panggung ilmu pengetahuan. Ada yang mendukung keputusan DKPP, ada yang kontra. Ya bagi kami, sebagaimana Pak Inas pasti lebih paham, ketika putusan itu sudah ditok, maka tidak ada lagi ruang-ruang diskusi. Silakan dieksaminasi di tempat lain. Tapi bagi DKPP tidak ada lagi peluang celah untuk dikoreksi. Ya, termasuk terhadap putusan yang terakhir. Yang dikoreksi itu adalah putusan pejabat TUN yang melaksanakan putusan DKPP. Ya Presiden, ya KPU, ya Bawaslu. Ini butuh satu webinar khusus, Bu Fit, atau kuliah tamu khusus mengenai keterkaitan putusan DKPP dengan lembaga peradilan. Kode etik penyelenggara, ya supaya kita jangan geser dulu. Sorry, ini mohon kembali izin ke. Apa sih tekanan kode etik itu? Kode etik itu menekankan pada asas patut atau tidak patut, bukan hanya benar salah. Ya, di era saya ketua Bawaslu, saya masih ingat sekali saya membuat edaran bahwa di tahapan pemilu dan pemilihan, pengawas pemilu tidak boleh ngopi di warkop. Kita bikin edaran itu. Ekstrim sekali nih Bawaslu kali ini pada waktu itu, kritik publik. Masa sih Bawaslu tidak boleh ngopi di warkop? Toh itu bagian dari mungkin refreshing daripada dia penat di kantor. Saya bilang enggak, bukan begitu. Kita harus mengingat kode etik. Mungkin tidak ada sesuatu yang keliru yang Anda bincangkan. Tidak ada rencana transaksi suara yang Anda persiapkan atau Anda rencanakan. Tetapi Anda dilihat oleh publik. Di warkop itu ada tim sukses, mungkin ada caleg, ada parpol, ada Anda sebagai wasit pemilu. Agak sulit dihindari pertemanan karena mungkin Anda satu bahasa, satu ras, satu suku. Lalu ketawa ketiwi di warkop itu dilihat oleh publik calon pemilih Anda. Bukankah core bisnis penyelenggara itu adalah public trust? Dia jadi ragu. Lu itu siapa? Itu Panwaslu, itu KPU, itu siapa? Itu caleg. Begitu akrabnya Anda di warkop.
Itu yang kita hindari. Karena kalau public trust ini bersoal, bawaannya curiga aja oleh peserta pemilu. Mungkin Anda bekerja baik on the track, tetapi karena public trust-nya sudah cacat, selalu dibawa curiga itu kerjaan Anda. Nah, begitu ya. Begitu saudara-saudara. Jadi wahai teman-teman KPU, kalau ada di sini, teman-teman Bawaslu atau teman-teman mahasiswa, concern DKPP itu pada kode etik. Kode etik itu tekanan utamanya tidak hanya benar salah, on the track tegak lurus pada aturan, tapi patut atau tidak patut. Dan itu sebagai manusia dewasa cerdas, kita sudah punya saringan yang baik untuk mengatakan atau untuk menilai atau untuk menjudge, mengklasifikasi bahwa ini patut atau tidak patut. Patutkah saya menerima tamu walaupun bertanya tentang regulasi di warkop atau di rumah? Ada kantor Anda, tempat orang bertanya. Seperti itu kadang-kadang kita tidak sadar. Mumpun dekat rumah tetangga saya dengan caleg, dia berkunjung ke rumah saya. Boleh tidak saya diskusi tentang undang-undang atau PKPU? Kalau Anda tidak punya sensor etik, Anda menganggap tidak masalah. Oh silakan. Monggo datang ke rumah saya. Mungkin Anda kasih kopi karena sebagai tamu. Tidak salah. Tapi ingat, dari segi kepatutan, itu tidak tepat. Anda menerima peserta pemilu di rumah Anda, membincangkan tupoksi kewenangan tanggung jawab Anda. Tempatnya di kantor. Tidak di dalam ruangan Anda sendiri. Ajak staf, ajak komisioner yang lain. Bapak mau tanya apa? PKPU nomor berapa? Ayo ini Pak, ini Pak. Jangan menimbulkan sesuatu yang bisa mengurangi public trust terhadap pelaksanaan tugas Anda. Next. Ini agak lambat mungkin sinyal ya. Oke. Next, ini udah selesai. Terus. Nah ini sistem etika. Ini ada di peraturan DKPP. Dengan mudah kita bisa mengakses ya. Peraturan DKPP nomor 3 tentang pedoman beracara. Terus kita upgrade. Terus Suaranya hilang, Bro. ya, ini Halo, Bro. Tuh, Fit. Ya, maaf Prof. Ya, sepertinya keluar ya. Oh ya, tadi Ada gangguan jaringan barangkali. warnanya kuning itu. Kuning itu lemah. halo. Ya, Bro. Saya lagi menyiapkan perangkat lain. Mudah-mudahan tidak bersoal, tapi kalau bersoal saya gunakan handphone. Ini 4 hal yang selalu dikawal oleh DKPP. Tentu bersama KPU Bawaslu. Integritas, kehormatan, kemandirian, kredibilitas. Inilah nilai-nilai yang harus selalu dipastikan terinternalisasi pada setiap penyelenggara pemilu. Hulunya adalah setiap personal penyelenggara pemilu. Kalau itu berhasil dipupuk, berhasil dirawat, maka komitmen personal ini melahirkan komitmen organisasi, komitmen kelembagaan, komitmen kebangsaan, sehingga semua orang familiar, nyaman dengan nilai-nilai ini. Itu tujuan besar kita, dan kita harus berusaha untuk sampai ke situ. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan tentang bagaimana nilai-nilai kehormatan, kemandirian, dan seterusnya. Putusan-putusan DKPP juga dalam rangka memastikan 4 hal ini. Oke, ini yang saya sudah singgung tadi, ya, sifat putusan DKPP. Next saja. Ini sama dengan prinsip penyelenggara pemilu, jujur, mandiri, dan seterusnya. Pembuat undang-undang sudah sangat, menurut saya, bisa menangkap bagaimana supaya pemilu kita ini berlangsung dengan fair. Ya inilah asas-asasnya.
kalau sudah kita bisa laksanakan dengan baik, komitmen kita sama, kita bisa menaruh harapan banyak. Nah, ini saya mau kasih penjelasan. Dulu di era senior saya, Pak Nur Hidayat, ini kode etiknya disebut seperti ini, jujur, mandiri, adil. Nah, sekarang kita melengkapi lagi dengan pedoman perilaku. Supaya penyelenggara terutama itu paham itu kode etik itu. Yang dimaksud dengan jujur itu apa sih gitu. Kadang-kadang kan abstrak itu. Bagaimana menilai kejujuran seorang penyelenggara? Nah, kita coba beri narasi dan pedoman perilaku. Jadi persisnya peraturan KPU sekarang ini bernama ya, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku ya, dan sudah ada beberapa kali revisi. Ini sudah selesai tadi ya, sifat hukum. Oke, saya kira ke beberapa slide itu tinggal sifatnya konseptual atau teori paradigm. Nah, ini partisipasi sedikit ya, karena bagian dari tema kuliah kita pada hari ini ya, bahwa KPU dan Bawaslu jangan berpuas diri atau merasa berhasil kalau secara angka partisipasi tinggi. Oke, itu bagus, itu satu prestasi. Ya, semakin tinggi partisipasi kan menunjukkan semakin tinggi legalitas sebuah hasil pemilu kan. Tapi jauh lebih penting dalam pandangan saya memastikan bahwa kualitas partisipasi itu yang harus dikawal, ditingkatkan. Ya, saya ke TPS atau masyarakat ke TPS itu bukan karena uang, bukan karena dorongan nepotisme dan seterusnya. Jadi kualitas partisipasi, kepedulian kita tidak hanya pada jumlah, ya, pada nilai atau tingkat partisipasi yang presentasinya terus naik, tapi mohon memberi perhatian juga pada kualitas partisipasi itu. Seberapa banyak sih orang membaca visi misi program calon sebelum nyoblos gitu? Ini bagus kita teliti nih teman-teman mahasiswa. Coba kita teliti itu. Dari sekian banyak pemilu, ya mungkin skopnya sederhana saja, pemilu lokal misalnya di Semarang atau di mana gitu. Anda tanya pemilih itu, berapa banyak pemilih yang membaca visi misi program atau track record calon sebelum ke TPS untuk menentukan pilihan? Dugaan saya sangat sedikit. Ya, sangat sedikit yang membaca visi misi, padahal KPU sudah menyajikan itu. Atau mencoba melacak, mempelajari, mengidentifikasi track recordnya. Sebelum dia calon gubernur, apa sih yang dia buat untuk bangsa ini, untuk masyarakat ini, untuk perusahaan ini? Yang paling pas menjawab KPU, Pak. Tapi karena nggak ada KPU, ya ini saya coba mengutip diskusi saya dengan teman-teman KPU ya. Semoga bisa membantulah informasi itu. Sebenarnya teman-teman KPU sudah sangat siap untuk menetapkan. Di era Pak Ilham aja udah siap itu. Ilham Saputra, ketua KPU sebelum Pak Hasim ya, di mana Pak Hasim menjadi bagian. Udah sangat siap. Udah pernah kita diundang juga secara rigid ya. Day by day itu sudah sangat, simulasinya sudah sangat baik. Dan berkali-kali Prof ya. Dan berkali-kali, betul Pak. Ya, bahkan sudah uji publik ya, sebagai satu bagian yang kelaziman positif yang dilakukan teman-teman KPU. Tapi ada satu tahapan yang teman-teman KPU itu khawatir untuk tidak ikut, yaitu konsultasi. Di mana putusan MK sebenarnya sudah menyampaikan pesan itu tidak wajib, tidak mengikat bagi KPU. Ya, di era almarhum Pak Husni kan sudah ada putusan itu. Tapi mungkin karena ya mungkin kesungkanan juga ya dalam bahasa budaya politik yang beliau ajarkan ini Pak Enas. Teman-teman KPU itu khawatir kalau menetapkan tanpa konsultasi. Tapi kalau mengutip pandangan Prof. Jimli tadi yang saya sampaikan di pengantar, tetapkan aja dulu. Apa basis argumentasi Anda? Ini saya kutip diskusi saya dengan Pak Jimli. Apa basisnya KPU menetapkan? Anda sudah mengajukan jadwal, waktu, kesempatan untuk mengkonsultasikan tapi belum direspon. Maka Anda sudah tidak, kata Pak Jimli, tidak bermasalah lagi kalau Anda tetapkan. Karena Anda sudah ajukan, Anda punya bukti pengajuan untuk mengkonsultasikan, namun belum disambut, ya belum disiapkan waktu, maka Anda jangan ragu, tetapkan. Besok, nah itu intonasinya Pak Menkhanes lebih familiar. Besok kata Pak Jimli ada dinamika politik, Anda harus merubah PKPU-nya, niscaya katanya. Bukan kemarin juga sudah tujuh Halo Bro, bukan Anda, you harus ya. Iya.
Iya, Pak, itu persisnya. You harus merubah PKPU-nya, ya silakan aja. You sudah punya pengalaman merubah PKPU berapa kali kemarin katanya tuh. Daripada Anda bisa Hilang, Bro. Hilang, Bro. informasi yang saya dapat dari teman-teman KPU, baik KPU kemarin maupun KPU hari ini, udah ready tuh. Ya, sebenarnya tinggal proses-proses formal yang harus dilalui konsultasi. Tapi saya sudah dapat bocoran, pekan depan sudah akan ada undangan untuk menetapkan itu pekan depan dari hari ini. Semoga saja. Kita semua, ya saya yang sampaikan kita semua bukan mau melepas tanggung jawab. Kan pemilu ini kan bukan hajatan KPU, sebenarnya hajatan rakyat. Ini saya belajar dari Pak NAS, Bu Fit, bahwa pemilu ini bukan hajatan KPU, hajatan Bawaslu, hajatan parpol. The real hajatan rakyat. Jadi tanggung jawabnya harus bersama-sama. Sekali lagi ya, ini tidak bermaksud membagi tanggung jawab atau bahkan melepas tanggung jawab. Ya semoga tidak terjadi. Tapi saya tadi pagi juga pertanyaan ini relevan dengan pertanyaan teman-teman di Tanas tuh. Selalu menghitung kemungkinan terburuk. Kalau misalnya terjadi tahapan pemilu tidak tuntas, presiden tidak dilantik 20 Oktober itu seperti apa? Itu teman-teman militer itu sangat familiar dengan menghitung kemungkinan-kemungkinan terburuk. Tapi ciri manusia modern selalu optimis tanpa mengabaikan pesimisme. Di pesawat kan itu selalu disiapkan pelampung ya. Kalau kita naik pesawat itu peraturan internasional penerbangan itu wajib ada pelampung, tapi diharapkan tidak digunakan. Itulah optimisme dan pesimisme, harus saling bergandengan tangan. Jadi siapa yang bertanggung jawab, sekali lagi ya memang ada penanggung jawab teknis ya, kalau kita mau tunjuk hidung ya KPU, Bawaslu, DKPP misalnya. Tapi kan menurut saya tidak bijak juga kalau semuanya itu ditimpakan kepada KPU, Bawaslu. Bukankah kita punya ruang space yang cukup untuk bersama-sama membantu KPU, Bawaslu bagaimana supaya itu tidak terjadi. Dia seperti ini, apa ya? Tarikan benang waktu kita kecil itu, yang kiri narik, yang kanan itu akan beresonansi sangat ini, cepat sekali ya, akan berdampak ke semua tahapan ya, ya anggaran, logistik, kepastian hukum, ya itu ya, serius lah, pokoknya dampaknya serius, ya, sangat emergensi lah kalau sampai itu tidak bisa atau tidak segera ditetapkan, karena konsekuensinya kemana-mana, administrasi, anggaran, SDM, potensi konflik, potensi ini ya. Ya. Itu kan tahapan itu sama dengan argo. Ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda menikmati tapi drivernya terlalu baik, argonya tidak dijalankan dulu. Sebagian orang menikmati, tapi itu kan tidak bukan situasi yang baik itu kan. Nanti kemudian Anda ditagih, oh sekian. Loh kenapa? Ini harusnya sekian Pak. Loh argonya mana? Saya lupa Pak, jalankan argonya. Langsung ada ditagih setumpuk dolar misalnya sekian banyak. Ya. Terganggu ya. Distribusi logistik akan terganggu ya karena tahapan tidak jelas. Ya, tentu ya salah satu alasan juga teman-teman KPU bisa menunda atau menyatakan pemilu tidak bisa kita lanjutkan kalau misalnya tidak jelas itu tahapan. Anggarannya juga pasti tidak jelas. Jadi sebenarnya begini, tahapan itu satu hari itu menunjukkan nilai anggaran di situ, nilai teknis di situ. Kalau harus dikurs dengan anggaran, dikurs dengan tahapan nilai teknis itu pasti harus ada dan berdampak itu. Makanya harus segera ditetapkan. Ya. Saya menduga, saya bukan peramal Bang, DPR tidak punya pilihan. Mungkin pekan depan sudah akan ditolak. Kalaulah ternyata kemudian ada potensi yang belum sempurna ya tadi kata Pak Jimli kan ya biasa aja itu kok direvisi PKPU, toh bukan ayat, bukan kitab suci juga katanya ya. Betul. Untuk angka pastinya silakan mengunjungi website DKPP. Itu sudah ada data laporan, sidang, putusan, termasuk grafik. Jadi setiap Rabu biasanya kita bacakan putusan itu, kita buat grafik. Grafik teradu KPU sekian persen, teradu Bawaslu ya. Dulu ya kira-kira saya ingin merespon secara cepat, yang saya mudah merekam.
Dulu ketika kewenangan Bawaslu tidak seefektif sekarang, itu lebih banyak KPU yang diadukan. Ya, ini sekali lagi Pak Nur Hidayat pasti lebih paham ini, lebih fasih menjelaskan ini. Ternyata kewenangan yang bertambah itu berpotensi juga tingginya aduan. Sekarang Bawaslu punya kewenangan menyelesaikan sengketa, ya, final and binding, penyelesaian sengketa. Ada penyelesaian pidana politik uang, ya, administrasi politik uang, penyelesaian administrasi. Ada juga DKPP mendistribusi kewenangan menyelesaikan penanganan pelanggaran etik jajaran ad hoc. Jadi perkembangan, peningkatan, eskalasi kewenangan Bawaslu itu rupanya berpotensi menambah tingginya potensi diadukan dibanding sebelumnya. Di era Pak Nur Hidayat kan kewenangan Bawaslu itu belum terlalu efektif, ya, beliau masih kerja keras untuk meyakinkan KPU, meyakinkan publik bagaimana Bawaslu harus mengambil satu keputusan misalnya, ya. Terus saya lanjutkan lagi bersama teman-teman juga ada penambahan-penambahan. Waktu itu sengketa sudah mulai diberi kepada Bawaslu, ya, Gakumdu mulai agak sedikit efektif. Nah sekarang di era Pak Abhan, ya, itu semakin efektif, ya, kewenangan menyelesaikan pidana politik uang misalnya, administrasi, sengketa dan etik. Nah itu sekali lagi kalau mencermati dalam sebuah riset sederhana yang DKPP lakukan, penambahan kewenangan itu berpotensi, ya, memperbesar diadukan, ya. Nah, nanti kalau di wilayah tahapan teknis, ya, itu maaf saya harus pakai bahasa Jawa, undang-undi nanti 11-12 bahasa anak muda akan bergantian diadukan. Cuma satu pesan saya sebagai bagian dari DKPP, saya berharap kalau di sini ada penyelenggara, sedapat mungkin tidak saling mengadukan. Tolong hindari itu. Bukan berarti tidak bisa diadukan. Di undang-undang sudah diatur juga kan. Kalau 3 hari KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, maka Bawaslu dapat mengadukan ke DKPP. Tapi sekali lagi saya berharap itu pelampung yang jangan sampai digunakan. Tapi sedih sekali karena sampai hari ini masih sering ada aduan di antara kedua lembaga ini. Dulu saya ingat sekali almarhum Pak Husni memberi penegasan, Pak Bang Nur. Tidak boleh ada KPU mengadukan Bawaslu. Saya sudah tanya Pak almarhum, benar enggak ini? Oh benar, benar, kita buat edaran. Nggak boleh, tidak elok lah KPU mengadukan mitranya. Ya kalau ada selisih paham diskusikan aja dah. Yeah, tapi di Bawaslu sudah dihindari dengan argumentasi begini. Ya, bagaimana kita tidak mengadukan? Anda tidak menjalankan rekomendasi kami. Akhirnya kita gunakan pasal yang ada di undang-undang itu. 3 hari Anda tidak melaksanakan. So maksud saya begini, harusnya lebih kencang lah, lebih efektif lah diskusi, komunikasi di antara 2 atau 3 lembaga, ya. Kita punya budaya tripartit di era Pak NHS. Alhamdulillah DKPP sudah tripartit dengan KPU yang lama dan KPU sekarang, Bang. Jadi sudah ketemu dengan KPU yang lama, Pak Ilham CS, di dua-duanya di bulan puasa. Dan ketemu dengan Pak Hasim CS juga di bulan puasa. Demikian juga Bawaslu. Harapannya tripartit yang menjadi warisan Pak Jimli, Pak NHS itu, saya kira efektif sekali mengurangi potensi-potensi jawab yang tidak penting di ruang publik. Termasuk membahas PKPU. Itu saya memberi pesan atas nama DKPP kepada KPU. Sebelum Anda mengundang publik untuk uji publik maksud saya parpol, NGO, media, pemerintah, undang dulu Bawaslu dan DKPP. Kita setengah kamar dulu deh, bahas tuh pasal-pasal PKPU saudara. Semoga saja ada kesamaan pandangan terhadap potensi, terutama potensi pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir. Baru kita sajikan menu itu kepada publik. Ya semoga Pak Hasim bisa merespon itu. Daripada Anda mengundang di forum yang sama, kan selama ini begini Bang Nur. Iya. Teman-teman KPU mengundang Bawaslu, DKPP di forum yang sama, adanya partai politik di situ. Padahal ada hal-hal sensitif yang seharusnya jangan dulu didengar oleh parpol. Kita bisik-bisik dulu. Tapi bagaimana kita mau bisik-bisik? Parpolnya sudah ada di situ. NGO-nya ada di situ. Ya, medianya ada di situ. Jadi kalau DKPP mau bisik-bisik, loh ini tidak tepat ini.
kedengaran sama parpol yang ada di uji publik. Nah, semoga Pak Hasim ini bisa merubah pola koordinasinya. Jadi sebelum PKPU diuji publikan sesuai dengan namanya, publik parpol dan seterusnya itu seluas mungkin, ngundang dulu Bawaslu dan DKPP ya untuk menjalankan juga titah undang-undang sebagai satu kesatuan penyelenggaraan fungsi. Demikian, senior. Oke, baik. Sahabat penyelenggara. Saya walaupun usia saya sudah menyentuh angka 5 di awalnya, tapi saya ingat Ibu ini termasuk yang cukup tegar ya. Beberapa kali kalau tidak salah kita ketemu di ruang sidang Bu ya, atau dengan anggota DKPP yang lain. Tapi tidak apa-apa, memang untuk memastikan bahwa itu batu adalah punya kandungan logam emas, harus digosok-gosok dulu di batu hitam dengan air raksa. Baru ketahuan ini emas atau logam. Nah, Ibu juga begitu. Tidak usah berkecil hati kalau selalu diadukan. Harus siap dan rela berada di ruang di mana publik akan mungkin ada yang mencibir atau tidak senang, tidak happy. Ingat bagaimana Rasulullah. Yang jelas apa yang dia lakukan, apa yang dia titahkan, itu settingan langsung dari Allah, tetap diprotes. Tetap diprotes. Kurang apa paripurnanya Rasulullah menjadi orang yang menyampaikan pesan kebenaran? Kurang apa? Tidak ada kurangnya kan? Tapi tetap ada yang protes. Apalagi kita Bu ya. Nah, artinya begini, kita harus memang siap dan berjiwa besar berada di ruang di mana tidak populer. Dan bahkan ekstrimnya akan menjadi sasaran kemarahan orang. Ya kan? Di sidang DKPP itu saya bukan 1-2 kali melihat pengadu itu dengan begitu emosional, menghardik teradu dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Tapi karena sudah terbawa emosi gitu loh. Dia mengatakan saya sudah kalah, sudah dicurangi oleh KPU Bawaslu, tapi saya tidurnya kalau dia dihukum diberhentikan. Coba, hidup saya tenang kalau dia dipecat oleh DKPP. Bayangkan itu, begitu nisbinya ketenangan hidup dibandingkan dengan putusan DKPP. Ya, terlalu terlalu miskin bagi saya orang yang mengandalkan ketenangan hidupnya itu dengan hanya putusan pilkada saja. Tapi dia terbawa emosi. Dan ya kita harus siap menerima itu. Nah, itulah tugas DKPP. Kalau ternyata orang-orang yang emosional itu ya, yang mungkin sampai pada derajat menghardiklah, membuli ya penyelenggara pemilu, kami berada di depan Anda kalau memang Anda tidak terbukti dengan putusan rehabilitasi, menjaga kehormatan seperti simbol yang ada di belakang saya ini, menjaga kehormatan Anda. Ya, dan itu terbukti putusan kita lebih banyak rehab daripada memberi sanksi. Kira-kira begini, ukhti fillah swastari. Jangan terlalu lelah mengharap ridho manusia. Ridho caleg, ridho peserta pemilu supaya dia senang sama Anda, sama kinerja Anda. Tapi berusahalah berlelah-lelah mencari ridho Allah. Karena kalau ridho Allah sudah Anda gapai, otomatis Jibril diperintahkan supaya manusia ridho dengan Anda. Ini malam Jumat kata Bang Inas tadi. Terima kasih. Kemungkinan yang tidak terlalu membahagiakan, mereka-mereka yang selalu menggunakan otak kirinya untuk mencari alasan-alasan pembenaran melakukan pelanggaran, tidak lagi final putusan DKPP. Kita bisa lakukan koreksi, ya. Kita bisa melakukan koreksi, gugatan begitu, ya. Ini ada sih, mudah-mudahan tidak banyak orang yang berpikir seperti itu. Kalau kita diberhentikan DKPP, masih ada peluang untuk kita kemudian misalnya diaktifkan kembali, ya, karena ini sudah menjadi contoh publik, misalnya Ibu Evi, ya, putusan DKPP memberhentikan, lalu ada putusan peradilan, ya, mengembalikan. Itu, ya, saya sudah mendengar sendiri, ada orang mengatakan, wah, ini sebenarnya tidak lagi final mengikat ini, ya, putusan DKPP, ya, tidak lagi wibawa putusan DKPP itu sudah berkurang, ya, itu satu pandangan. Tapi menurut saya, bagaimanapun peranata atau hukum-hukum itu berusaha dibuat untuk mengefektifkan atau misalnya menegakkan efek jerah, sebenarnya kuncinya pada personality kita. Kalau ada putusan MK seperti itu yang membuka peluang untuk men-challenge putusan DKPP, itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang positif.
harusnya menjadi tantangan untuk benar-benar kita menjaga integritas kita. Jangan justru menganggap sebagai peluang gitu loh, tapi tantangan. Jangan sampai saya berada pada posisi yang bisa men-challenge putusan DKPP. Jangan bahagia kalau mau masuk dalam gerbong yang men-challenge putusan etik. Karena sependek pengetahuan saya dari Profesor Jimli dan Pak NHS periode-periode kemarin, putusan etik itu tidak serta-merta sama dengan putusan hukum. Bahkan ada bahasa Prof. Jimli yang sangat membumi, kita di penyelenggara pasti paham. Etika itu berlayar, hukum itu berlayar di samudera etik. Saya ulangi ya, Pak Nur, kalau keliru sebagai murid siap dikoreksi. Hukum itu berlayar di samudera etik. Jadi sangat luas etika ini. Hukum kecil, perahu saja. Jadi jangan sampai putusan-putusan yang sifatnya teknis hukum itu kita menganggap bahwa putusan etik ini menjadi tidak berarti. Inilah Indonesia. Ya. Banyak sekali ahli hukum, banyak lembaga hukum. Ya, kembali lagi kepada badan peradilan tadi. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan perkara hukum pemilu di Indonesia. Ayo kita dorong semua, ya, apapun profesi kita, penyelenggara boleh, dosen boleh, teman-teman mahasiswa boleh, NGO partai, supaya peradilan pemilu ini segera terwujud. Alhamdulillah kemarin saya menghadiri promosi doktor Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Pak Laude. Itu menulis tentang bagaimana supaya badan peradilan ini bisa segera efektif terwujud. Itu disertasinya bagus sekali. Dapat nilai A. Itu bukan satu, di tempat lain juga, di UNER juga saya pernah menghadiri satu promosi doktor yang mengkaji tentang sudah saatnya, ya, sangat penting segera diwujudkan badan peradilan pemilu dengan berbagai basis teori, pendekatan, contoh kasus, periode pemilu ABC. Thank you. Jadi begini, Dinda Danu, begini ya, kalau semua problem hukum itu harus diselesaikan dengan pendekatan hukum, efek jerah, sanksi, pidana, capek bangsa ini. Kata Pak Jimli, penjara kita itu sudah sesak banget tuh. Ada satu penjara yang itu harus bergiliran untuk badannya bisa baring gitu, 1 jam baring, yang lain baring lagi. Itu banyak begitu. Karena pendekatan kita menyelesaikan problem pemilu itu pidana. Dan ternyata tidak terlalu efektif, membuat orang kapok. Maka pendekatan etik, pilihan penyelesaian kode etik ini sepertinya lebih efektif. Kita menggugah rasa malu orang. Kita hukum sanksi sosialnya rupanya lebih efektif orang untuk memperbaiki karakternya, perilakunya, daripada sanksi pidana. Ini saya kutip juga dari orasi Prof. Jimli, orasi Bang Nur. Jadi begini, kalau penyelenggara dalam perspektif pemilu, kemudian partai politik atau peserta pemilu dalam perspektif peserta pemilu, itu menguatkan komitmen penegakan kode etik, itu bisa mampu mereduksi dengan sangat signifikan persoalan hukum. Karena dia menjaga dirinya, menjaga perilakunya, menjaga kepatutannya tadi. Maka potensi dia digugat, di-challenge, dipersoalkan kan semakin sedikit. Karena dia sudah bisa mengontrol dirinya. Sederhananya begini, kode etik itu seperti dengan TV di rumah kita. Yang mengendalikan pergantian siaran dengan sukarela itu adalah kita melalui remote control. Jadi kitalah yang paling bisa, paling strategik mengendalikan siaran itu. Tampilan kita, layar kita adalah kita. Bukan DKPP yang menakut-nakuti. Saya juga sedih kalau sampai saat sekarang ini masih ada tuh Bang Nur yang menganggap DKPP kayak monster. Pencabut SK, Israel, malakal maut, macam-macam. Ya Allah. Sebegitu serangnya, coba wajah-wajah Abang Nur nih, Masya Allah ini orang baik. Wajah-wajah Prof. Jimli, Bu Ida, Prof. Teguh, itu kok dianggap kayak monster gitu loh. Telah datang malaikat pencabut nyawa. Waduh, ya Allah. Padahal ya kalau kita mau hadap-hadapan data, jauh lebih banyak putusan DKPP yang merehabilitasi. Entah kalau ada putusan yang memberi sanksi itu juga dalam rangka menyelamatkan kehormatannya dia. Supaya dia tidak bagian yang menyeret kehormatan lembaga. Ya, saya mungkin 1-2 kali mencontohkan ini. Seperti dokter di kamar operasi.
Ada pasien datang dengan luka di kaki, kecil saja, di ibu jari misalnya. Lalu dokter dengan keahliannya mendiagnosa, luka ibu jari ini masih bisa sembuh. Maka diputuskan untuk dirawat, diinjeksi, diperban, datang lagi seminggu, datang lagi, sampai benar-benar sembuh. Seperti tidak ada luka. Tapi sebaliknya, kalau luka itu kecil, tapi dengan otoritas keilmuan sang dokter, bahwa ini kecil saat ini, tapi besok bisa merusak bagian tubuh yang lain. Tidak ragu atas nama sumpah dokter, dia memutuskan amputasi ini ibu jarinya. Dan jangan ditunda, saat ini harus diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lain. Mungkin tidak persis sama cara DKPP memutuskan, tapi paling tidak, kalau misalnya ada teradu, ya, yang harus diberhentikan tetap, alhamdulillah, satu di antara kami itu selalu menanyakan, masih ada enggak amal baiknya ini? Coba lihat lagi apa yang dia sudah lakukan, yang positif yang kemarin, menyelamatkan tahapan, menyelamatkan lembaga. Itu tidak pernah kita tidak tanyakan. Kalau potensi fakta sidang itu adalah pemberhentian tetap. Jadi misalnya 7 anggota sudah berpendapat, nah, mayoritas itu mengarah kepada teradu ini sanksi terberat, pemberhentian tetap. Alhamdulillah, sependek ingatan saya, pasti kita saling mengingatkan, apa sudah tepat pilihan sanksi terberat ini? Ayo kita tengok apa amal baiknya ini. Apa yang bisa meringankan? Apa pertimbangan lain? Sehingga tidak jarang dia selamat daripada sanksi pemberhentian. Karena kita mendiskusikan kembali dalam rangka menjaga kehormatan. Jadi, saya kira fungsi DKPP itu, kalau amanat undang-undang itu sangat limitatif, hanya penegakan kode etik. Sekarang kami sangat membatasi diri. Ya beda kelas ya, beda, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau kelasnya Prof. Jimli, kelasnya Bang Nur Hidayat itu kan orang tahu lah. Pemikirannya itu melampaui zamannya itu. Progresif sekali ya, ditunggu-tunggu setiap kalimatnya. Kalau sekarang ini ya beda juga modelnya. Ya, seperti yang dicontohkan tadi kasus Jawa Timur, Tangerang, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang, karakter putusan DKPP itu sangat membatasi diri untuk tidak masuk ke wilayah teknis. Silakan Anda lihat 5 tahun terakhir putusan DKPP. Nyaris tidak ada amar putusan DKPP yang menyentuh kepada perintah teknis. Anda harus masukkan dia sebagai calon. Anda harus menangkan dia sebagai bupati. Anda harus rubah jadwal tahapan. Insya Allah itu sangat-sangat kecil kemungkinan ada amar seperti itu. Kalau ada situasi atau laporan masyarakat terkait perilaku yang itu bisa mengganggu tahapan dan signifikan buktinya, alat bukti saksinya kuat, maka pesan itu kita sampaikan di pertimbangan putusan. Bahwa ini memang ada situasi yang harusnya KPU mengambil opsi ini. Tapi itu kita simpan di kamar pertimbangan putusan, bukan di amar. Itu cara kita menjaga supaya tidak dikatakan ultra petita lah, melampaui kewenangan. Tapi kita juga tidak boleh diam sebagaimana disampaikan oleh Bang Nur Hidayat tadi. Hukum dan etika itu harus kemanfaatannya, trilogi hukum ini harus jelas. Kepastian kemanfaatannya itu harus jelas. Ya. Kepastiannya, kemanfaatan, kepastian, ya, dan apa satu tadi? Kemanfaatan, kepastian, Keadilan. keadilan. Nah, ini trilogi hukum ini yang saya belajarin dari teman-teman ilmu hukum. Ini juga tidak bisa diabaikan oleh DKPP. Ya. Kita juga harus menilai itu. Ya. Demikian ya, Adinda Danu. Saya mau mengingatkan pesan Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib. Kita jangan menjadi bagian yang melanggengkan atau menambah barisan orang-orang yang tidak berpijak atas nama kebenaran. Jadi kalau ada orang yang menggunakan media sosial sebagai media ujaran kebencian, kita nyatakan perang terhadap kelompok itu. Tanda petik menyatakan perang. Dengan cara apa? Sebaliknya, mengingatkan, mengajak, ya, teduh, ya. Jadi ya ini memang problem pemilu kita, terutama pemilihan kita. Ya, sangat disayangkan kalau negara besar seperti Indonesia ini masih menghiasi media sosial kita dengan ujaran kebencian, kampanye hitam, SARA misalnya. Waduh, sedih sekali kita kalau masih berkutat di situ. Orang sudah merencanakan wisata ke Mars misalnya. Kita masih berkutat di situ. Jadi saya setuju bahwa
Ini tantangan bersama, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh meratapi ini, akan ada di depan mata karena terlalu bebasnya media komunikasi ini. Ya memang seperti inilah, kalau tidak dikontrol akan bablas ya. Kebebasan yang tidak dikontrol akan bablas seperti ini. Kementerian Komunikasi sudah setiap hari men-take down ya akun-akun, tapi semakin di take down semakin banyak yang muncul ya dengan judul dan nama yang berbeda. So tugas kita, apapun profesi kita, untuk terus meneguhkan kesadaran bahwa ini bukan pilihan jalan yang tepat untuk saling menghujat, ya, saling menegasi, saling mengkritik, saling kritik. Saya kira dalam tataran-tataran yang proporsional oke. Kalau dalam bahasa pemilu luar negeri, negatif campaign itu sebenarnya vitamin bagi kampanye. Ya, tapi kita sepertinya belum jadi vitamin itu negatif campaign, masih jadi racun ya. Kita belum siap lah dari segi budaya politik. Sekali lagi saya contohkan waktu saya berkunjung sama Pak NHS di Australia. Itu sorry. Halo? Silakan, Bro. Ya. Ya, silakan, Bro. Saya mencontohkan waktu saya berkunjung ke Australia. Itu di election day, hari pemilihan, di depan TPS, caleg-caleg itu masih melakukan kampanye negatif terhadap caleg lain. Ya Bang Nur, ingat ya? Ya. Ada karton Manila apa. Dia masih mengkritik caleg yang lain. Itu di depan TPS. Ya ada jarak tertentu ya. Coba, ini kira-kira kalau terjadi di pemilu Indonesia, waduh sudah perang ini. Jadi caleg itu lakukan kampanye negatif. Jangan pilih dia waktu dia jadi wali kota, pengangguran tidak berkurang, atau angka kematian anak segala macam itu dia sampaikan itu baliho-balionya diangkat-angkat di depan jalan masuk pemilih menuju ke polling station. Saya bayangkan, saya bicara sama Pak Dol, Pak Sigit pada waktu itu. Ini kalau model ini ada di TPS kita, waduh ini hancur dari TPS itu rata dengan tanah tuh, pasti ribut ya. Bukan calegnya yang ribut, tapi tim suksesnya. Tapi mereka terbiasa rupanya. Negatif campaign itu sekali lagi vitamin bagi kampanye ya. Tapi kadarnya proporsional. Ya memang vitamin itu kalau proporsional menyehatkan, tapi kalau melebihi dosis jadi penyakit. So kita harus optimis ya bahwa media sosial akan digunakan lagi besok sebagai media yang paling tanda petik bisa efektif untuk misalnya memperkenalkan orang, membesarkan orang, sekaligus bisa membunuh karakter orang. Obama kulit hitam, minoritas, ya, tidak pure Amerika, tapi karena dia punya kekuatan media, tim media yang hebat, bisa mengalahkan orang-orang hebat kulit putih 2 periode. Itu karena media. Presiden kita, mohon maaf, hormat kita kepada Pak Jokowi, ya, seorang Masya Allah, pengusaha mebel yang sangat sederhana. Kita masih punya fotonya beliau lagi mengkerut beberapa kayu kan, itu pasti kita masih punya semua itu. Siapa yang sangka kemudian menjadi presiden, ya? Tapi karena kekuatan media beliau pada saat menjadi gubernur DKI, ya, dan berbagai cara mengemas, beliau kemudian mendapat sambutan, ya, popularitasnya naik, elektabilitasnya naik, ya, dan terpilih. Demikian juga ketika menjadi presiden. Jadi ayo teman-teman media gunakanlah dengan bijak. Ya, saring sebelum share. Ya kira-kira begitu ya biasa kita dengar. Kalau Pak Nur masih ketua Bawaslu, selesai tugas saya ini. Ya. Atau saya masih ketua Bawaslu, saya bisa fase menjelaskan. Ini sebenarnya sudah offside kalau saya meresponnya. Agak offside lah, ada Bawaslu, ada KPU. Tapi tidak apa-apa. Semoga beberapa hal yang saya sampaikan ini paling tidak menyambung lidah Bawaslu. Jadi money politik itu, mohon maaf, saya tidak yakin bisa 0, bisa 0. Karena apa ya? Karena manusia ini masih berinteraksi dengan pemilu ini, dengan berbagai dorongan dan berbagai alasan, berbagai kepentingan. Jadi ya tugas kita menekan begitu, Adinda Veronica, seminimal mungkin. Paling tidak di rumah dulu deh. Kalau besok menjelang pilkada 2024 ada yang ketuk malam hari, nanya apa sudah punya C6, besok milih siapa, niti beberapa lembar amplop, paling tidak cegah dah di rumah Anda dulu, di lingkungan Anda dulu. Ya. Apakah DKPP bisa menekan ini? Ya. Sekali lagi, perilaku ini kan
kita nilai dari sejauh mana KPU Bawaslu itu bisa menjalankan fungsinya untuk mencegah politik uang. Itu potensi itu bisa kita periksa. Tapi untuk menekan atau secara direct melakukan koreksi terhadap praktik politik uang, itu DKPP terbatas. DKPP ini semi peradilan yang pasif sifatnya, nggak boleh jemput bola ya. Maksudnya itu tidak boleh, kita tidak boleh mendorong orang melapor atau mendorong orang tidak melapor ya. Ada sedikit sifat peradilan yang sifatnya pasif. Kalau tidak ada yang melapor ya, Mbak Nur, kalau saya keliru sangat senang untuk dikoreksi. Kalau nggak ada yang melaporkan penyelenggara, ya apa boleh buat? Kita menjadi sedih melihat pelanggaran itu, misalnya kuat sekali aromanya, tapi tidak ada yang melaporkan. Karena tidak beda dengan Bawaslu. Bawaslu punya temuan dan laporan. Kalau tidak ada yang melaporkan, Bawaslu bisa melakukan pengawasan aktif berupa temuan. Ya. Jadi menurut saya, ayo kita nyatakan perang terhadap politik uang ini, walaupun tidak mudah. Karena jumlah pemilih kita masih lebih banyak yang tradisional daripada yang rasional. Kayak Veronica ini, yang saya bilang salah satu pemilih rasional. Baca visi misi program. Ya. Kalau digoda oleh caleg, saya yakin dengan mudah Anda bisa mengatakan, no, saya baca visi misi Anda dulu, kalau the best saya pilih Anda tanpa uang. Harus bisa kita sampaikan itu. Saya kasih tantangan kepada Veronica dan teman-teman mahasiswa yang mungkin saja akan terlibat dalam apakah di Bawaslu sebagai relawan pengawas atau di KPU relawan demokrasi. Berani enggak Anda mengingatkan yang bisa jadi orang tua Anda menerima politik uang? Saya punya pengalaman waktu di Makassar. Ada relawan Bawaslu itu mendekati saya. Saya sebagai ketua Bawaslu Bang Nur, menunggu antrian untuk nyoblos. Dia bilang, Pak Muhammad, saya ini relawan pengawas, sudah ikut BIMTEK tentang politik uang. Tapi semalam ada peristiwa yang mengganggu ketenangan hidup saya. Apa tuh? Ada orang datang bawa duit kepada ayah saya dan ayah saya terima. Lalu saya ingatkan ayah saya ketika orang itu keluar dari rumah saya. Ayah, itu namanya politik uang. Ayah bisa dipenjara kalau menerima itu. Tolong balikin. Apa jawaban ayahnya? Kamu tidak usah tahu urusan begini. Kamu belum lahir, ayah sudah terima ini. Dan ini hanya ada malam ini saja. Besok tidak ada lagi. Coba dengan begitu mudah mementahkan semangat seorang relawan pengawas pemilu. Sudah, kamu jangan urus ini, kamu urus relawan kamu, jadi mitra Bawaslu. Ini kamu belum lahir sudah ada praktek ini. Dan ini hanya malam ini, besok nggak ada lagi yang bawa ampun. Ya, aduh, sedih sekali ya. Nah, ayo. Kalau hal itu terjadi di rumah kita misalnya, apa sikap kita? Saya kira itu Adinda Veronica. Ya, begini Bang Nur ya dan siapa? Ari. Bagi saya mudah mengukurnya. Kalau di grup WhatsApp Anda menerima informasi-informasi yang seperti itu dan Anda tidak tersentuh untuk mencoba mengingatkan, itu berarti bersoal Anda punya attitude, bersoal Anda punya nilai-nilai kebenaran, maaf ya. Misalnya ada orang yang sangat terang benderang menyerang orang tertentu tanpa data, tanpa fakta, membulilah di grup WhatsApp kita yang sangat banyak, dan kita tidak merasa peduli. Bagaimana mengingatkan dia bahwa ini hoax, ini jangan Anda forward, ini merusak bangsa. Dan itu kadang-kadang yang melakukan hal itu orang-orang terpelajar loh. Saya punya grup Dewan Guru Besar, saya tidak usah menyebut dari mana. Saya terus terang sedih, masih ada guru besar yang tidak pernah menyensor berita, di forward saja. Tidak pernah menyensor. Padahal sudah ada klarifikasi. Seperti yang terakhir, mohon maaf, Wapres kita sholat jenazah dengan ruku. Itu sebelum dia memforward berita itu, sudah ada klarifikasi bahwa bukan Pak Ma'ruf Amin itu, bukan di Indonesia itu, tapi tetap saja sang guru besar meyakini itu Wapres kita. Ayo, ini kan sebenarnya, aduh, sedih sekali deh. Di tingkat guru besar masih ada yang ngotot kayak begini. Nah, ayo, apapun sederhana bagaimanapun juga, ya peran yang kita bisa lakukan, semangatnya memperbaiki. Kira-kira begini, saya menutup untuk respon dari Adi Darmayanti ya. Apa yang kita bisa lakukan? Anda ingat dialog burung pipit dengan cicak ketika Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Itu ketika dibakar, Nabi kita Ibrahim
oleh Naja Namrud yang zalim, itu burung pipit yang sangat kecil, itu mengambil genangan air, satu tetes, mengantar ke gumpalan api yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Burung pipit yang kecil, mulutnya juga hanya beberapa tetes air. Dia ambil dari genangan air tanpa kobaran api, menuju kepada kobaran api. Lalu diejek oleh sang cicak. Hei burung pipit, bodoh sekali kamu. Tetesan air kecilmu itu tidak bisa memadamkan kobaran api. Apa jawaban burung pipit tadi? Benar, ini sesuatu yang tidak mungkin bisa mematikan kobaran api. Tapi saya takut ketika Allah menanyakan kepada saya apa yang saya sudah lakukan ketika kekasih Allah dizalimi. Dalam konteks pertanyaan tadi, kalau ada orang-orang yang nekat, hoax, orang jahiliyah dalam bahasa agama, kita jangan diam. Tegur dia dengan cara santun. Itu kan pesan agama. Kalau Anda bisa dengan tangan, itu bagus. Kalau tidak, doakan. Dan itu selemah-lemah iman. Sebenarnya jawabannya udah tahu dia. Beliau ini mantan TPD, tahu dia. Ini kira-kira mau menguji ketua DKPP yang mau purna bakti ini. Sama dengan dia juga, Bro. Beberapa praktik mungkin sama ya, Tuan Guru Khairil ya. Mungkin ada kesamaan ya. Kita coba mengadop beberapa pedoman beracara, cara-cara bersidang begitu ya. Tapi ini warisan Pak Nur Hidayat yang kita lanjutkan. Menurut saya hanya sedikit sekali profesi-profesi yang melakukan pemeriksaan etik secara terbuka. Biasanya tertutup karena mungkin takut orang, profesi orang lah segala macam. Tapi DKPP ini kita lanjutkan. Antara lain supaya publik tahu bagaimana sih sebenarnya modus-modus pelanggaran, apa jawaban atau argumentasi para teradu. Juga teradu itu tidak dibenarkan didampingi lawyer, kan itu juga warisan Pak Nur Hidayat. Kenapa tidak dibenarkan teradu itu didampingi pengacara? Karena yang paling bertanggung jawab dan tahu apa yang diadukan itu adalah Anda, bukan lawyer itu. Ya, Anda harus jawab sendiri. Nah, itu kita lanjutkan juga legasi yang baik dari Pak Nur Hidayat. Okay. Jadi Pak Mazagli good itu berlaku hukum pasar. Coba Anda lihat pasar kalau tidak ada pembelinya, hanya yang penjual saja. Tutup itu pasar kan? Atau sebaliknya, hanya pembeli nggak ada yang jual. Tutup. Jadi saya setuju itu. Itu kita harus jangan menjadi bagian yang pembeli atau penjual tadi ya. Jangan berada di dua mazhab itu atau kelompok itu. Background saya politik, tapi saya sangat patuh dengan anggota DKPP yang selama ini punya background ilmu hukum. Tidak ada dasar, alasan apapun juga DKPP tidak mengikuti putusan peradilan yang final dan mengikat. Jadi, bagaimanapun menurut DKPP itu tidak happy putusan peradilan itu, ya kita harus tegak lurus, menerima aja. Tapi yang harus dicatat, yang dikoreksi oleh peradilan itu adalah putusan pejabat tun. Ya, jadi DKPP tetap pada posisi itu. Putusan DKPP itu bukan keputusan ya, mohon maaf nih, biar kita tidak salah. Yang dibacakan setiap hari Rabu biasanya itu adalah putusan, bukan keputusan. Karena ini adalah terkait etik. Lalu putusan itu ditindaklanjuti oleh pejabat administrasi menjadi keputusan. Keputusan presiden, keputusan KPU, keputusan Bawaslu. Nah, perintah MK yang terakhir inilah yang digugat. Putusan pejabat tun ya, yang menjalankan putusan DKPP. Ya, jadi sudah kita terimalah itu. DKPP nggak pernah menyatakan perang terhadap putusan MK. Kita bukan manusia yang tidak beradab, yang tidak menghargai hukum. Kita tahu putusan MK sama derajatnya dengan undang-undang. Ya. Tetapi di putusan MK juga saklek disampaikan bahwa hai Presiden, hai KPU, hai Bawaslu, Anda tidak punya kewenangan untuk berbeda dengan putusan DKPP. Jalankan itu putusan DKPP. 7 hari biasanya itu. Perkara setelah 7 hari, mereka yang tidak terima itu menggugat putusan Anda, itulah yang dimaksud dengan tidak final. Tapi bagi Presiden mengikat. Jadi kemarin putusan EV itu Presiden kita sudah tepat. Sebelum 7 hari memberhentikan EV. Nah, sebelum putusan itu di-challenge oleh EV, terpenuhi itu perintah amar DKPP.
ya, agar presiden melaksanakan putusan pemberhentian Evi 7 hari, dilaksanakan. Hari ke-6 terbit pemberhentian Evi. Lalu kemudian Ibu Evi melakukan gugatan, ya, seperti yang kita sudah saksikan bersama, dan dikabulkan oleh peradilan. Lalu dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ingat, putusan yang digugat itu sekali lagi bukan putusan DKPP. Memang ada irisan, tapi yang menjadi objek adalah putusan KPU atau putusan presiden yang menjalankan putusan etik. Ini masih harus menjadi PR bagi ahli hukum, ya, ahli pemilu, ya. Silakan saja, tidak apa-apa. Kita tidak boleh menganggap putusan kita itu milik kita. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dikoreksi, tidak boleh dieksaminasi. No. Tidak ada yang absurd. Kita tidak boleh seperti menggendong atau memeluk anak kita. Anda tidak boleh komentari putusan. Itu tidak dalam posisi, tidak pernah kami berada dalam posisi itu. Silakan dikaji. Inilah kekayaan ilmu pengetahuan kita. Saya nanya tadi berapa penanya, karena saya mau beri hadiah buku saya kepada penanya, Bang Nur. Saya punya buku ya relatif baru. Kepada para penanya itu, Mas Dirga, ada di sini Mas Dirga. Nanti dibantu koordinasi dengan panitia. Kepada seluruh penanya, saya mau kirim buku saya, mudah-mudahan berkenan untuk dibaca, terkait pemilu berintegritas. Ya. Prof, maaf Prof. 24 Prof. 24 orang. Iya, penanya. Alhamdulillah, saya yakin masih ada 50 buku di perpustakaan saya. Saya akan supaya kita selalu saling menguatkan dalam memori, saya akan teken tanda tangan di buku itu masing-masing penanya itu. Jadi namanya tolong dikirim, ya, mungkin melalui chat atau dikoordinasikan oleh panitia. Dan saya akan mengirim ke alamat Anda, free ongkir bahasa anak muda. Jadi Anda tidak usah memikirkan perangko. Kalau alamat Anda lengkap, dalam waktu 2-3 hari setelah malam ini, Anda akan terima buku saya bertanda tangan penulis. Terima kasih.